Baiklah, perkenalkan nama saya Florendo Aspenas Mitsala dari kelas 6T3 dengan NIM 1802449 dengan kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara bagaimana menghitung manual dengan kasus yang ada pada kami. Di sini saya tidak akan menggunakan kalkulator untuk menghitung satu persatu data atau langkah-langkah. Di sini saya hanya akan menjelaskan bagaimana proses menghitungnya saja. Karena jika saya memakai kalkulator akan memakan banyak durasi atau waktunya akan menjadi panjang. Baiklah, langsung saja run programnya. Kita input alpha 0,3. Minggu pertama ada 13. Minggu pertama 13, minggu kedua 24, minggu ketiga 33, minggu keempat 21, minggu kelima 22. Di sini akan timbul prediksi untuk minggu ke-6 dan contoh kasus yang ada pada kami yaitu kelompok 6. Di sini ada PT Immanuel Taujaya meminta bantuan untuk menghitung perkiraan besarnya penjualan baju pada minggu ke-6 menggunakan metode double smoothing dengan alpha 0,3. Di bawah sini telah tertera data penjualan selama 5 minggu. Dan di sini menurut program di sini telah saya running dan di sini telah timbul prediksi atau perkiraan untuk minggu ke-6. Data ramalannya yaitu 2,25,20 sekian-sekian. Dan telah timbul lagi ada tabelnya di sini. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses untuk menghitung data-data yang ada. Kita angkat rasa seperti yang kita kerjakan di Simple Smooth, yaitu seperti biasa. 13 ini merupakan data minggu pertama dan kita masuk ke minggu kedua. Cara menghitung kedua yaitu 0,24 ini merupakan data aktual. 24 kali 13 hasilnya terus 0, sekian terus sampai di 0,32. Ini 22 merupakan data aktual dari minggu kelima. Terus dan hasilnya 21,4519. Kita langsung saja ke cara kedua atau langkah kedua. Di sini perbedaannya adalah 0,3 kali 16 merupakan hasil dari minggu kedua dari penghitungan S aksente atau pada langkah pertama. Hasil dari penghitungan minggu kedua dari langkah pertama di sini. Ini merupakan data-data pada minggu pertama. Jadi cara hitungnya seperti tadi, 0,3 kali 16,3 tambah 0,7 kali 13. Seterusnya juga seperti itu. Langkah ketiga, mencari nilai AT. Di sini kita lihat 2 kali X aksente dan X tanda kutip 2 T. 2 kali 13. Di sini yang ada di kedua data sebelumnya yaitu ini, data yang ini dan data yang ini saling dikurangkan. Seperti yang rumus ini
Jadi dia dikali 2 terlebih dahulu, lalu dikurangi 13. Seterusnya juga 2 kali 16,3 lalu dikurangi 13,99. Seterusnya juga sampai ke minggu kelima. Ini minggu kelima yang ini dan ini 21 kurang 18. Nah, jadi kita kalikan dulu yang ada di dalam kurung ini dengan 2, lalu kita kurangkan dengan 18,8228. Hasilnya ini. Kita masuk ke langkah keempat, yaitu mencari nilai B aksente dan ST tambah M. B1 sama dengan 0. B2 di sini alfa per alfa 1 kurang alfa. Ini 0,7 merupakan 1 kurang 0,3, yaitu 0,7. 0,3-nya adalah nilai konstanta dari alfa. Di sini langkah pertama kita harus mengurangkan yang ada, mengoperasikan yang ada dalam kurung sini, yaitu 16,3 kurang 13,99, lalu kita kalikan dengan 0,3, lalu kita bagi dengan 0,7. Hasilnya 0,99. Seterusnya juga seperti itu. Kita operasikan dulu yang ada di dalam kurung dulu. Kita kasih baku kurang, kasih kurangkan dulu. Lalu kita kali dengan 0,3, lalu kita bagi dengan 0,7. Kita kalikan dengan 0,3, lalu kita kalikan dengan 0,7. Dan hasilnya ini telah didapat. Dan langkah terakhir ini kita menghitung ST tambah M. Di sini S6-nya kita hitung dengan cara kita jumlahkan data 5 dari AD, data A5 08152 kurang tambah 1,12 698. Kita jumlahkan di sini. Dan kita jumlahkan kalkulator saja karena sudah akhir. Di sini mereka mendapat 25,2085. Coba kita hitung. 08152 tambah 1,12 698 sama dengan ya. Di sini kita dapat hasilnya sama seperti yang telah saya hitung manual menggunakan kalkulator. Dan kita cocokkan yang ada dari hasil running programnya. Kita lihat di sini 25, di sini saya bulatkan ke atas jadi 8,5. 20,45 saya bulatkan ke atas. Kita lihat di tabelnya. Di sini juga sama. Saya bulatkan ke atas. Jadi sekian bagaimana cara menghitung manual atau proses bagaimana step-stepnya untuk menghitung manual menggunakan kalkulator. Sekian dan penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nama saya Februan Kencem, saya dari kelas 6 TI 3 dengan kelompok 6 dengan materi penjualan baju.
Saya akan menjelaskan pada bagian program Java. Yang pertama di sini terdapat paket coding untuk memasukkan paket tabel yang akan dibuat. Selanjutnya import Java Util Scanner untuk memasukkan paket scanner. Dan di sini terdapat kelas tugas 7 dengan main method. Selanjutnya adalah coding untuk JFrame, pengaturan pada tabel sebentar untuk dibuat. Selanjutnya scanner untuk menginput data dengan deklarasi scanner SC. Di sini kita memakai tipe data double dengan deklarasi alpha dan A, B, C, D sampai J untuk kita pakai pada rumus. Selanjutnya M1, M2 atau minggu pertama, minggu kedua sampai minggu kelima. Selanjutnya untuk P adalah hasil dari data perkiraan, yaitu P1, P2, P3, P4. Dan A1, B1, C1 sampai J1 adalah untuk rumus S double smooth T. Dan DS1 sampai DS4 adalah untuk tampilan S double smooth T. Dan untuk AT1 sampai AT4 untuk tampilan data AT. BT1 sampai BT5 untuk tampilan data tabel BT. Dan last untuk hasil akhir perkiraan minggu ke-6. Berikutnya adalah ada print line untuk alpha dan inputan nilai double untuk alpha. Selanjutnya ada print line sekaligus input data dari minggu 1 sampai minggu ke-5. Perkenalkan, nama saya Ekber Ansiga, NIM 1802473 dari kelompok 6. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai penghitungan atau rumus yang terdapat di codingnya. Oke, yang pertama, jika pada metode single smoothing kita menggunakan hanya 3 fungsi double, yaitu A sampai J untuk penghitungan, kemudian M1 sampai M5 untuk menginput minggu atau data mingguannya, kemudian P1 sampai P4 adalah untuk menampilkan perkiraan atau ramalan datanya. Untuk di double smoothing kita menambahkan 5 fungsi double, yaitu yang pertama fungsi A1 sampai dengan J1, yang kedua DS sampai dengan DS4, yang ketiga AT sampai AT4, kemudian BT1 sampai BT5, dan yang terakhir ada double last untuk menghitung terakhirnya. Kemudian kita sudah masuk di sini. Fungsi yang kita tambahkan di double smoothing yang membuatnya berbeda dengan single smoothing, ini adalah pertama DS sama dengan M1. M1 adalah data minggu 1 yang akan tampil di sini 13 ini. Kemudian ini penghitungannya A1
A1 sama dengan alfa kali P1, yaitu P1A tambah B ini. Hasilnya dikali menjadi A1 tambah B1 sama dengan ini ya, DS1. DS1 adalah ini. DS2, next DS2, begitupun DS2 di bawah. Ini DS2, DS2 yang ini, dan seterusnya. Kemudian untuk penjelasan berikutnya itu adalah AT. Ini AT, AT sama dengan 2 kali P adalah perkiraan, yaitu data yang ini. 2 kali P kurang DS. DS itu yang ini. Hasilnya adalah ini. Ya, ini AT. Kemudian AT1 hasilnya adalah ini. Ini rumusnya. 2 kali P1 kurang DS1. Kemudian nilai BT. Nilai BT itu rumusnya mulai dari sini. Karena BT1 adalah sama dengan 0, kita langsung tulis di sini. Sedangkan BT2 untuk mencarinya adalah alfa dibahagi alfa. Alfa ini adalah yang di atas, yaitu alfa sama dengan 1 dikurangi dengan nilai alfa. Berarti misalkan kita input alfa 0,3, berarti alfa sama dengan 1 dikurangi 0,3. Dan hasilnya di bawah ini. Berarti alfa bahagi alfa dikali buka kurung perkiraan 1 atau P1 dikurang double smoothing 1 titik koma, yaitu hasilnya adalah ini ya, 0,9899 sekian. Kemudian next. Untuk next ini sama semua ya, hanya tinggal diulangi sampai dengan nilai terakhir, yaitu di sini. Oh ya, dan untuk terakhir yaitu mencari nilai ini adalah last. Sama dengan rumusnya itu yang di sini. Dia buka di rulah yang ini ya. Ini ST sama dengan ini nilainya. Ini rumusnya. S6 sama dengan A5 tambah B5. Berarti ini ditambah ini, dan rumusnya adalah A4 tambah B5. Kenapa ini AT4? Dikarenakan kita memulai dari AT, kemudian AT1, bukan langsung dari AT1, 2, dan seterusnya. Jadi AT4 tambah BT5, hasilnya adalah ini, yang mana dicetak di sini. Las, kita cetak di sini las. Oke, itu sekian video penjelasannya dari saya. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada objek raw data untuk dipakai untuk array. Selanjutnya terdapat isi dari bagian atas field table dengan minggu ke, data aktual, perkiraan nilai S double smooth T, AT dan BT. Berikutnya terdapat pengaturan untuk tabel pada tampilan dan print line atau output untuk prediksi minggu ke-6. Sekian dan terima kasih.